Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, penyertaan dan kasih-Mu terus kami nikmati dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan Engkau senantiasa. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Biarlah dalam tuntunan-Mu kami semua boleh menjadikan firman-Mu sebagai pelita dan suluh dalam hidup kami. Ini kami Tuhan yang merindukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Wahyu 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekudusan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka terdengarlah suatu suara dari takhta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama berada dalam tema setia dalam iman. Paruk lan kapatonganan. Saudara, bila di bumi ketakutan dan kengerian menimpa semua orang yang tertuduh bersekongkol dengan Babel durhaka, maka di sorga sebaliknya. Saudara, di surga yang terdengar adalah mazmur pujian, melimpah dengan sukacita dan syukur. Hanya
Di perikop inilah di dalam dunia perjanjian baru ungkapan haleluya. Ungkapan ini membahana memenuhi tingkap-tingkap langit sorgawi, memuja Allah. Saudara, tindakan Allah yang menghukum pelacur besar itu adalah tindakan keadilan dan keselamatan. Keadilan adalah bagi para martir yang telah menjadi korban kekejian Babel. Ya, dan kita boleh melewati masa pekan pekabaran Injil, melihat para martir yang ada di dalam lingkungan orang Toraja, A.A. van der Loostred misalnya, yang memberi diri berkorban untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, keselamatan adalah bagi semua orang yang percaya dan berharap pada keadilan Allah. Sama seperti sorak-sorai gembira para makhluk surgawi melihat satu jiwa diselamatkan. Tidak kalah gempitanya, saudara, mereka menyaksikan dibungkamnya untuk selamanya para penyesat jiwa-jiwa tersebut. Kemenangan atas para musuh Allah, saudara, adalah kemenangan bagi gereja. Sorak-sorai kegembiraan itu kini diarahkan menyambut pengantin perempuan, anak domba, yaitu gereja yang telah tekun, setia, tidak menyangkali iman. Mereka dikaruniai kain lenan halus putih yang melambangkan kesalehan orang benar. Inilah saat keselamatan saudara mencapai penggenapan puncaknya. Tak ada lagi teror, godaan, dosa, ancaman, penderitaan, dan kengerian maut, karena bersama dengan Sang Anak Domba. Ya, gereja bagaikan mempelai wanita yang aman menikmati kasih mesra cinta mempelai pria. Ya, dari situ kita memahami bahwa berbahagialah kita yang tidak kehilangan iman, tetap setia pada Tuhan, tidak menyangkal Tuhan saat kesusahan, saat penderitaan datang menerpa. Kita tetap bertahan, kita tidak melawan Allah, tetapi kita setia sampai selamanya. Saat akan tiba, Kristus menjemput gereja, dan kita adalah para undangan terhormat dalam perjamuan kawin yang diadakan oleh Tuhan. Karena itu, sekalipun tantangan datang, godaan hadir, membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi tetaplah bertahan, tetaplah tekun, tetaplah kokoh, karena di dalam semua itu kasih sayang Tuhan akan terus dinyatakan bagi kita anak-anaknya. Setialah pada Allah dan kita akan memperoleh kemenangan, karena ketika Dia datang kita didapati setia, maka kita dibawa ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, dalam berbagai goncangan kehidupan, kami selalu mempercayakan diri padamu. Biarlah Engkau menolong kami sehingga kami teguh menghadapi tantangan. Dan biarlah kami terus berharap kepada Tuhan sehingga hidup kami berkenan bagimu. Terima kasih untuk firman ini. Jadikan kami pelaku firman di dalam dunia. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakan dengan baik. Kehidupan kami Tuhan berkati, keluarga kami Tuhan berkati. Anak-anak kami yang dalam pertumbuhan pendidikan, dalam kesemuanya itu mereka berhasil memperoleh apa yang diharapkan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, mengasihi para hamba-hamba-Mu yang melayani, mengasihi pemerintah kami agar terus memerintah dengan adil dan memberkati untuk setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan ada di dalamnya. Bahkan para orang tua kami, para lansia, Tuhan lindungi agar tetap semangat menjalani hidup ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam penyertaan Tuhan. Ini doa kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.